Penjaga ini ingin menyelinap ke kantor presiden. Di ruangan ini, robot wanita ditampilkan. Dia melihat gadis yang paling cantik. Tapi ketika dia hanya ingin menyentuh, dia sudah bodoh. Belum pernah melihat robot melawan manusia. Dia marah. Dia bangkit dan ingin memaksanya. Tapi tidak menyangka, dia dibunuh oleh robot. Tubuhnya menutupi pengisi daya baterai. Arisa hanya memiliki 7% energi yang tersisa. Dia pergi mencari tempat pengisian lain. Dia pergi keluar kantor pusat. Dia masuk ke ambulans dan mulai mengisi baterai. Robot di sebelahnya ditemukan sebagai sesama. Tidak menghentikannya. Kemudian pintu mobil tertutup. Robot sadar pertama begitu saja memasuki masyarakat. Robot sadar pertama begitu saja memasuki masyarakat. Pada saat ini, Presiden sangat panik. Dia tidak percaya robot bisa membunuh orang. Karena semua model robot sebelum dirancang telah ditambah dengan larangan terhadap resistensi manusia. Baru setelah mereka melihat video ini mereka mengerti. Dia mengimpor robot pembunuh. Dia mengatakan kepada staf untuk memutuskan semua aliran listrik ke gedung. Mereka dengan cepat pergi mencari Arisa. Tidak lama kemudian, mobil tiba di kamar mayat. Dokter forensik George meminta penilaian. Dia menyuruh putrinya menunggu di mobil. Tapi rasa ingin tahu anak itu membuatnya bergerak maju. Sebuah robot wanita cantik di depan matanya. Arisa baru saja selesai mengisi baterai sekarang. Saat dia menyentuh tubuh Arisa. "Siapa namamu?" "Nama saya Sonya." Kemudian Arisa mengulurkan tangannya untuk membantunya. Saat mereka saling menyentuh. "Kamu telah login sebagai pengguna level 1. Pada saat ini, George memanggil putrinya ke rumah. Gadis kecil itu memberitahu ayahnya. Dia tahu robot yang sangat cantik. George tidak peduli hanya sekilas. Tapi dia tidak melihatnya. Arisa mengambil pisau bedah. Dia langsung pergi ke kamar mayat. Di komputer dia menemukan foto ayah dan anak dan alamat mereka. Di malam hari, George pergi ke balkon. Istrinya mengejar orang lain dan berjuang untuk hak asuh anak-anak bersamanya. Dia sama sekali tidak menyadari robot memasuki rumahnya. Dia sama sekali tidak menyadari robot memasuki rumahnya. Anak laki-laki yang baru saja pulang melihat seorang wanita aneh. Dia dengan cepat memeluk saudara perempuannya. Tapi robot itu tidak berniat menyakiti mereka. Terlebih lagi, robot itu sangat patuh pada gadis itu. Anda telah diotorisasi sebagai pengguna tingkat kedua. Anak laki-laki itu menjadi pengguna tingkat kedua. Ayah mereka bahkan tidak tahu keberadaan Arisa. Aku tidak memberitahu ayah, jadi kamu tidak akan memberitahu dia tentang pembolosan aku. Mereka saling berjanji. Kakak baru saja naik ke atas dan menemukan robotnya agak aneh. Pakaian bagus. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan, dia hanya robot. Tapi mereka tidak tahu. Arisa adalah satu-satunya robot di dunia yang memiliki kesadaran. Setelah meninggalkan markas, insinyur selalu mencarinya. Saat ini insinyur desain asli memberitahu Arisa untuk menyiarkan lokasinya. Presiden segera mengirim seorang pencari. Pada saat ini, Sonya meminta Arisa untuk bermain petak umpet. Dia menutup matanya dan menghitung sampai 10, lalu membuka matanya untuk mencari. Baiklah. Tutup matamu. Gadis itu dengan cepat bersembunyi di sudut. Tapi begitu dia menghitung sampai 5, Arisa membuka matanya. Dia tidak pergi mencari Sonya. Dia berjalan di depan truk. Lalu dia mengeluarkan pelacaknya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan truk itu. Pengemudi melihat seseorang memegang pistol dan langsung ketakutan. Pengemudi melihat seseorang memegang pistol dan langsung ketakutan. Ketika mereka membuka kotak itu, mereka menemukan bahwa hanya ada satu pelacak di dalamnya. Arisa tidak ada di sini sama sekali. Presiden melihat video. Mereka bahkan berpikir bahwa orang lain membantunya mengeluarkan pelacak. Robot biasa tidak akan memiliki pemikiran ini. Sekarang mereka menghadapi masalah besar. Beberapa hari kemudian, ayah mertuanya akan datang melihat robot super ini. Tanpa pilihan lain, ia menemukan salah satu pendiri untuk membuat robot pengganti. Kalau tidak,
mereka akan bangkrut. Masalahnya bukan hanya presiden. Dan begitu juga ayah Sonya George. Arisa membunuh orang di markas. Orang mati ini adalah penilaiannya sendiri. Saat itu dia menerima $300.000. Laporan itu mengatakan bahwa orang itu meninggal secara alami. Tapi kemudian dia merasa sangat bersalah. Dia pergi ke kantor polisi untuk mengklarifikasi situasi. Tetapi saat menunggu kepala departemen kepolisian, dia bertemu dengan seorang pembunuh. Dia mengancamnya. Jika Anda meninggalkan kehidupan anak Anda sendiri, lalu pergi ke polisi. Karena diancam, George harus menyerah. Kebetulan adalah, di malam hari menerima pemberitahuan dari departemen kepolisian. Besok paginya tim polisi akan memeriksa jenazah lagi. Ini masalah besar jika diselidiki kali ini. George bergegas ke kamar mayat di malam hari. Dia meniru organisasi anti-robot. Mereka akan menyemprotkan cat ke mata robot. Kerusakan pada mesin-mesin penting. Kemudian menggambar logo di dinding. Setelah semuanya selesai, George membakar kamar mayat. Karena 2 anak di rumah, dia harus melakukannya. Kemudian dia pulang dan tidur. Pada saat yang sama, Arisa melihat video. Mantan istri George mengenakan gaun bunga dengan putrinya dengan senyum bahagia. Kemudian dia datang dengan pemikiran yang bukan milik robot. Dia mencari di lemari pakaian gaun bunga. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel Pancingku dan jangan lupa ya like, komen, subscribe, aktifin notifikasi tombol loncengnya ya. Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dia memegang tangannya. Dia masuk sebagai pengguna pertama. Sang ayah melemparkan robot itu ke tempat sampah. Sonya tidak tahan untuk berlari ke arahnya. Sebuah truk tiba-tiba datang bergegas masuk. Arisa menendang pintu besi itu. Dia berlari seperti terbang menuju gadis kecil itu. Dalam bahaya, Arisa bisa memeluknya. Setelah sedetik, sesuatu terjadi. George bergegas mendekat. Dia bertanya pada putrinya apakah dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Arisa menyelamatkanku. George tidak mengatakan apa-apa, langsung membawa pulang putrinya. Tapi setelah beberapa langkah, dia berbalik. Mengapa Anda masih menunggu saya untuk mengundang Anda kembali? Akhirnya dia tidak bisa menahan. Selanjutnya, putrinya juga menyukainya. Tapi kenapa dia ingin melempar Arisa? Beberapa jam yang lalu, dia pertama kali bertemu Arisa. Sebuah robot tiba-tiba muncul di rumah. Dia masih mengenakan gaun mantan istrinya. Dari putrinya yang dia tahu, dia sudah di sini selama 3 hari. Hanya saja mereka selalu menyembunyikannya. George berpikir itu tidak baik. Tuan Arisa masih menunggunya. Mungkin pemiliknya juga seorang gadis kecil sepertiku. Kemudian mereka pergi untuk memeriksa informasi login. Tapi anehnya Arisa tidak memiliki informasi login. Dia bukan milik siapapun. George hanya bisa membiarkannya tinggal di sini. Mungkin suatu hari seseorang akan datang untuk membawanya. Tapi hampir mengalami kecelakaan mobil. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Robot yang dia ambil akan menyelamatkan hidupnya. Karena konflik perkawinan. Karena dia memenangkan hak asuh anak-anak, dia menerima suap. Jadi dia mengoreksi laporan penilaian. Dia mengubah pembunuhannya menjadi kematian alami. Dia takut dengan penyelidikan polisi, jadi dia membakar kamar mayat. Tapi polisi di tempat kejadian dengan cepat menemukan petunjuknya. Organisasi anti-robot akan menghancurkan chip. Organisasi anti-robot akan menghancurkan chip. Dan chip ini masih lengkap. Ini benar-benar kejahatan yang memalsukan adegan itu. Polisi benar-benar yakin bahwa George yang melakukannya. Tapi sekarang tidak ada bukti. Melalui kamera, mereka menemukan pakaian luar penjahat memiliki logo elang di atasnya. Kemudian mereka menyuruh para anggota untuk menyebarkan berita itu ke media. Semoga orang-orang memberikan petunjuk. Mereka kemudian meminta surat perintah penggeledahan dari atasan mereka. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, pemimpin tidak akan membiarkan Anda. Pertama, tidak ada bukti. Selanjutnya, itu hanya berdasarkan spekulasi yang dicari. Menilai dari perilaku impulsif Anda sebelumnya.
Jika Anda gagal lagi kali ini, Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Sheriff sangat tidak tertarik. Dia memutuskan untuk mengunjungi George sendiri. Luka di kaki Arisa sembuh dengan cepat. Sonya tidak menyadarinya. Dia serius membalutnya. Tiba-tiba Arisa mendengar berita di TV. Tersangka memakai jas elang. Dia segera memikirkan George. Lalu dia menggunakan alasan untuk pergi keluar membeli susu. Lalu dia mengambil tas dan pergi keluar rumah. Di jalan dia juga melihat seseorang menonton. Dia melirik orang yang mengancam akan segera mengubur kepalanya di dalam mobil. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, sheriff tiba di rumah George. Dia melihat bahwa George tidak ada di rumah. Dia langsung menutup pintu dan masuk dan menunggu. Sampai malam, George kembali. Arisa ingin mengatakan sesuatu pada George. Segera dimarahi oleh George. Dia khawatir buktinya akan terungkap sehingga dia menggunakan alasan untuk mencuci tangannya. Tapi polisi tidak bodoh. Dia ingin mencari. Apalagi sikapnya sangat keras dan penindasan tanpa henti. George memejamkan matanya. Arisa tiba-tiba berkata, dia tidak memiliki surat perintah penggeledahan. Situasi segera terbalik. Tidak ada surat perintah penggeledahan, tetapi kamu berani menggeledah secara terang-terangan. Apakah Anda masih ingin bekerja? Bahkan polisi tidak mengharapkan. Robot juga tahu cara melaporkan. Dia tidak berdaya untuk pergi. Tunggu polisi pergi. George buru-buru mengobrak-abrik mesin cuci untuk menemukan mantel lainnya. Arisa memberitahunya bahwa mantel itu sudah tidak ada lagi. Bahkan jika dia mencari, itu tidak akan ada. George skeptis. Sepertinya kamu terlalu pintar. Apakah Anda robot? Tapi sekarang ada seseorang di rumah untuk memberinya ketenangan pikiran. Dia sakit kepala memikirkan putranya. Anak ini bolos sekolah setiap hari. Sekarang, karena dia pergi dengan seorang gadis. Dia bergabung dengan organisasi anti-robot. Dia membawa robot yang dibeli kakeknya dan membawanya pergi. Demi bergabung, dia harus menghancurkan robot ini dengan tangannya sendiri. Sebelum dia meninggal, dia bahkan bertanya padanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk membuat secangkir kopi? Tapi di bawah sorakan semua orang, anak laki-laki itu masih membunuhnya. Kemenangan malam ini milik mereka. Puluhan robot diambil chipnya. Mereka memprotes bahwa robot mengambil pekerjaan manusia. Mereka membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Di bawah penutup kegelapan, skala protes ini semakin besar. Mereka berharap robot akan segera menghilang dari dunia manusia. Tapi yang menyedihkan adalah, para pemimpin sedang meneliti bagaimana membuat robot menggantikan lebih banyak orang. Mereka akan melamar menteri. Biarkan usia pensiun orang dari 60 tahun menjadi 40 tahun. 20 tahun lagi untuk menikmati hidup. Untuk menyelesaikan persetujuan. Robot seperti Arisa diperlukan. Robot dapat mempelajari emosi dan perasaan manusia. Tapi modelnya hilang. Beri pesaingnya peluang besar. Mereka harus menemukannya dalam 2 hari. Jika tidak, sejumlah besar investasi akan jatuh ke tangan orang lain. Karena untuk mengatasinya, insinyur hanya dapat membuat Arisa kedua. Bisakah dia menggantikan Arisa?